Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendrinson Numban Gaul, mahasiswa Universitas Abdurrab, jurusan Psikologi. Nomor induk mahasiswa 2173 2011 10. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, peran dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau-pulau yang tersebar dan memiliki daerah dan bahasa daerah yang sangat beraneka ragam. Kemudian, karena perbedaan bahasa di masing-masing daerah, oleh Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Indonesia sebagai pendidikan nasional dengan tujuan yang pertama untuk mengembangkan kemampuan individu, yang kedua untuk membentuk watak dan peradaban untuk mengasah kecerdasan berbahasa, yang ketiga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diraih dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menurut Spolsky pada tahun 2004 yang mengartikan bahwa konsep bahasa adalah kemahiran berperilaku, kemudian bahasa juga sebagai ideologi, bahasa sebagai manajemen, kemudian kebijakan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai perspektif sosial budaya, perspektif politik, perspektif ekonomi, perspektif kebangsaan, perspektif pergulatan nasional. Kemudian bahasa Indonesia berfungsi untuk pembangunan nasional. Dalam hal ini John Dewey mengatakan yang dimaksud dengan pendidikan adalah merupakan bentuk kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir ataupun intelektual seseorang. Dari pendapat tersebut, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama menegak nilai yang melestarikan nilai-nilai norma dengan bahasa yang baik dan benar dalam lingkungan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, pendidikan sebagai pengembang masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sebagai pengembang potensi manusia. Kemudian bahasa Indonesia dapat diwujudkan dalam dunia pendidikan nasional. Yang pertama, bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa komunikasi yang mempersatukan bahasa ilmiah, bisnis, komunikasi sosial budaya. Kemudian bahasa Indonesia juga dapat dipergunakan sebagai sarana integritas. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah sebagai sarana kontrol. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kontrol terhadap karakter seseorang. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai sarana ekspresi. Yang keenam, bahasa Indonesia dipergunakan untuk memahami orang lain. Yang ketujuh, bahasa Indonesia sebagai alat pengamatan. Yang kedelapan, bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berpikir seseorang secara induktif maupun deduktif ataupun berpikir logika. Yang kedelapan, bahasa Indonesia dapat dipergunakan untuk membangun kecerdasan untuk berbahasa. Yang kesembilan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan nasional bertujuan yang pertama sebagai efektif, sistematis dan ketepatan makna yang melambangkan dan mewujudkan suatu pemikiran yang konkret menjadi abstrak. Yang kedua, bahasa Indonesia bisa membangun karakter yang cerdas dan watak yang baik. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai dasar bahasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.